Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawanku, sahabatku, temanku, satu rumpun, satu Nusantara. Oke, langsung mulai aja ya. Seperti biasa, saya selalu mengupdate perkembangan wabah di Indonesia dan di Malaysia. Oke, yang pertama ini dari Malaysia dulu, pertanggal 5 Julai 2020 ya. Case baharunya hanya 5. Terbaik ya. Case impor 3, case tepatannya 2, case sembuh baharunya 4. Ini rendah sekali. Sebelum-sebelumnya kan tinggi ya. Ini rendah nih yang sembuh. Kematian baharu 0 ya, selalu 0, terbaik ya. Jumlah case aktif 77 termasuk di ruang ICU, case ICU dan butuh alat pernapasan 22 ya. Jumlah case sembuh 8.465, terbaik ya. Oke, bagaimana di Indonesia? Untuk di Indonesia penambahan case yang positif 1.607, cukup tinggi ya. Totalnya yang positif 63.749. Bagaimana yang sembuh? Yang sembuhnya cukup tinggi tapi sedang lah sahabat-sahabat ya. Ini 886 yang sembuh. Total yang sembuh 29.105. Bagaimana yang meninggal? Ini yang meninggal nampaknya tertinggi saat ini ya. Saat wabah ini tertinggi saat ini. Mencecah 82 orang per hari yang meninggal ya karena wabah ini. Totalnya 3.171 orang yang meninggal ya. Oke, cukup sekian info dari saya. Saya tidak akan cakap lebih-lebih. Oke, next ya sahabat-sahabat ya. Kita ke topik yang lagi hangat atau yang tengah hangat-hangatnya di Malaysia ya. Tentang media Al Jazeera ya. Ini ya di YouTube-nya ini Al Jazeera English ini viewersnya atau penontonnya sudah mencecah 934.000 ya, ditonton dalam 3 hari ya. Yang like-nya 2.700. Ini yang like-nya nampaknya orang-orang yang tidak suka sama Malaysia ya. Yang dislike-nya ini berkali lipat 222. Wow. Wajar lah nggak suka ya. Yang sudah saya jelasin kemarin ya. Ini media ini ya. Mungkin dia jealous kepada Malaysia karena Malaysia berhasil menangani wabah ini ya. Jealous karena satu-satunya negara di Asia Tenggara ya kan paling the best menangani wabah ya. Dari kekompakan masyarakatnya, pemerintahnya, frontlinernya kompak dan akhirnya wabah ini ditangani dengan baik. Oke, ini saya ada video dari Caprice ya. Kebetulan Caprice ini pasti tahu lah ya, dia famous ya. Dia rapper ya, dia peniaga juga yang famous pokoknya. Setiap ada berita yang tengah viral, isu-isu viral mesti dibahas sama dia ya, si Caprice. Pembahasannya itu sangat saya sukai ya, simple tapi the best lah. Oke, ini dia. Dia membahas isu tentang Al Jazeera ini ya. Oke. Oke, let's kita play aja 1 2 3 play. What's up, gang? It's Caprice. What is on the news today? Al Jazeera Hafal. News gave a very biased reporting of how Malaysia handled COVID-19. 154,000 dislikes and comments have been switched off Ya, for di-off-kan an international news komentarnya network memang. that does reporting. Korang takut dengan Takut. comments netizens. Al Ya. Jazeera forgot to mention punca kerajaan buat a massive lockdown on the immigrants in Malaysia. Kebanyak spike of COVID-19 cases, not just in Malaysia but in Singapore, came from the immigrants. Kita nak buat macam mana lagi? And Malaysia became one of the best at handling COVID-19. If korang Google where Al Jazeera came from, it's from Qatar. In total, dekat Qatar, over 90,000 cases. And as of today, diorang ada 600 case baru. Tetapi dekat Malaysia, hari ni hanya 5 case baru. Maybe, just maybe, Qatar and Al Jazeera can learn something from Malaysia. Bang, bang. Oke. Saya udah tengok nih. Ini sengaja saya kasih tunjuk ke kalian semua karena di sini ada yang saya perlu dibahas di sini sahabat-sahabat tentang kata-kata Caprice di sini. Oke, yang pertama ya, case di Qatar saat ini perharinya 600 sekian. Intinya tinggi sangat daripada Malaysia. Malaysia 5, Qatar 600. Kemungkinan jealous ya atau macam mana. Dan kata-kata terakhir tadi kata si Caprice ya,
Qatar dan Al Jazeera ada something ya. Tapi saya tidak setuju dengan kata-kata Kepris karena kenapa ya? Media-media negara-negara. Jangan karena media kecam pula negaranya, jangan ya. Macam kalian nih, macam kalau ada berita dari CNN atau CNBC Indonesia ya, buat memburu-burukan, ini contoh ya, memburu-burukan negara Malaysia kan. Nah, kalian jangan sampai kecam Indonesianya, kecamlah media tersebut. Jangan kalian menyeluruh kecam semua negaranya hanya karena media tersebut. Media itu independen ya, sorang-sorang, kecuali medianya itu milik pemerintah. Bolehlah kecam dengan negara-negaranya. Kalau media itu kan perorangan ya, itu syarikat, perusahaan. Tidak ada kena-mengena sama negara itu. Oke, di sini saya searching di Google ya tentang Al Jazeera ya. Kebetulan ini nampak ya dari Wikipedia ya. Al Jazeera yang berarti pulau atau jazirah, jazirah ya mungkin ya. Adalah stasiun televisi bahasa Arab dan Inggris yang berbasis di Doha, Qatar. Ingat ya, jangan salahkan negara. Ya, ini media independen, perorangan, tidak ada kena-mengena sama negara. Stasiun TV ini menjadi populer setelah serangan 11 September 2001 ketika stasiun ini menyiarkan rekaman pernyataan Osama bin Laden dan pimpinan Al-Qaeda lainnya. Oh iya, itu sempat heboh itu ya Osama bin Laden ya. Selain saluran berita utama, Al Jazeera juga mengoperasikan beberapa saluran TV khusus lainnya, antara lain Al Jazeera English, Al Jazeera Sport, Al Jazeera Live, dan Al Jazeera Children Channel. Selain itu, Al Jazeera juga mengoperasikan situs web berita berbahasa Arab dan Inggris ya. Al Jazeera mengklaim sebagai satu-satunya stasiun TV yang independen. Dengarkan ya, independen. Jadi dia ibaratnya tidak diatur sama pemerintah ya, berbeda sendiri gitu. Oke. Secara politik di Timur Tengah saat ini Al Jazeera menyaingi BBC. BBC famous juga ya. Dalam skala jumlah pemirsa yang diperkirakan mencapai 50, mencapai itu mencecah ya, juta pemirsa. Wow. Berarti ini efeknya sangat luar biasa kalau Al Jazeera ini yang memburu-burukan Malaysia ya dengan berita-berita fake-nya. Berarti selama ini, bukan selama ini ya, baru-baru ini ya, dia memberitakan tentang ibarat membodohi masyarakat ya dengan berita-berita yang tentang Malaysia ini kan betul-betul fake gitu, tidak nyata ya kan. Dia buat-buat sendiri ya. Al Jazeera berawal dengan modal dari dana Raja Qatar. What the hell, man? Dana dari Raja Qatar. Padahal independen. Ini saya bingung di sini, bingung ya teman. Yang pertanyaannya kan ini independen. Jadi sendiri dia, syarikat sendiri, ya, perusahaan sendiri, company sendiri. Tapi kenapa ada suntikan dana dari kerajaan Qatar? Nah, katanya independen. Mana nih? Berarti ada hubungannya kerajaan sama media tersebut atau syarikat tersebut ya kan. Berarti ada betulnya juga kata Kepris tadi. Tapi wallahu alam lah sobat-sobat ya. Sejumlah 150 juta dolar Amerika. Wow, kalau dibeliin cincau itu, air cincau ya. Wow, mabuk-mabuk itu. Dan memulai siaran pada akhir 1996 pada bulan April tahun tersebut. Siaran BBC World dalam bahasa Arab mengalami masalah dengan pemerintah Arab Saudi dan akhirnya harus menutup operasinya. Banyak mantan staf BBC yang kemudian bergabung dengan Al Jazeera pada 5 November 2006. Saluran Al Jazeera berbahasa Inggris mulai mengudara. Oke, sahabat-sahabat. Nah, ini jadi paham ya. Jadi ada sebagian ya karyawan atau pekerja dari BBC ya, itu pindah ke Al Jazeera. Kalian sabar sahabat-sahabat ya. Tapi kalau misalkan saya pun kalau jadi warga negara Malaysia pun marah ya. Ibaratnya
negara kita ya dijelek-jelekkan, diburuk-burukkan, padahal tidak sesuai dengan kenyataan, mestilah marah. Tapi kalian harus sabar ya. Biar pemerintah atau kerajaan Malaysia yang ambil alih semuanya itu ya. Saya berharap Al Jazeera itu meminta maaf kepada pemerintah Malaysia, para frontliner Malaysia, dan masyarakat, seluruh masyarakat Malaysia semua ya. Dan ada yang komen ke saya juga ya, kalau Al Jazeera itu bukannya meminta maaf ya, malah dia menyalahkan Malaysia tentang imigran. What the hell man? Seolah-olah itu Al Jazeera itu paling benar, paling betul ya. Apa yang dia beritakan itu seolah-olah itu betul. Tapi kenyataannya kan masyarakat Malaysia kecewa dan marah ya. Bahkan yang diinterview itu kan orang Pakistan, kalau tak silap ada yang cakap ke saya ya. Itu betul-betul memburukkan Malaysia. Seolah-olah itu pekerja itu tidak layak ya, macam binatang di macam itu ya. Oh, oke, kebetulan di sini ada sahabat Malaysia juga kirim sebuah video ya ke saya, teman-teman, tentang respon ya Menteri Pertahanan atau Menteri Keamanan Malaysia terhadap Al Jazeera. Oke, kita akan tengok seperti apa. Jom. Oke, langsung kita play aja. 1, 2, 3, play. Saya lihat tuduhan-tuduhan terhadap Malaysia ini amat tidak wajar. Ya. Seolah-olah berniat tidak baik kepada negara kita, mengelirukan tanpa fakta yang jelas dan menuduh kita secara membuta tuli. Ya, betul sekali. Saya ingin perjelaskan. Antara perkara yang dibangkitkan adalah mengenai layanan kita terhadap parti yang ditangkap. Ianya bermula sebenarnya daripada tangkapan yang dibuat di Selangor Mansion. Semua parti bersama dengan rakyat tempatan dan juga warga asing yang mempunyai dokumen dikurung bersama di dalam Selangor Mansion kerana nak mengawal penularan COVID-19. Itu adalah di bawah PKPD ya, di bawah Perintah Kawalan PKPD Pergerakan yang diperketatkan. Ya. Polisi kita untuk memastikan ianya tidak merebak ke tempat lain. Jap, betul. Itu saya ikutin sekali ya, yang diperketatkan. Yang jadi satu wilayah itu ya, tempat-tempat parti itu ya, tempat berkumpulnya parti itu diperketatkan. Itu betul-betul udah langkah yang tepat ya, supaya tidak merebak ke tempat-tempat lain. Mereka pergi ke sana, pergi ke sini. Makanya dibuat blok-blok pakai besi-besi yang tajam itu ya. Itu langkah yang baik ya. Tapi disalahgunakan, ibaratnya berita itu diselewengkan ya. Ibaratnya dibelokkan sama Al Jazeera ya. Oke, langsung kita play lagi ya, 1, 2, 3, play. Dan tuduhan mengatakan kita mengurung secara tidak adil parti tersebut adalah tidak benar, kerana bukan setakat parti yang dikurung, malah PKPD di kawasan lain, termasuk di pusat tahfiz, di madrasah tahfiz di Ulu Langat, semuanya dikurung. Beberapa perkampungan di Ulu Langat dikurung juga. Jadi bukan untuk warga asing semata-mata kita membuat kurungan tersebut. Jadi si Al Jazeera itu hanya mengambil shoot ya, atau ngerekor itu satu tempat ya. Padahal kalau di wilayah-wilayah lain, negeri-negeri lain pun diberlakukan sama. Itulah mencari kesilapan Malaysia di sini media itu ya. Oke, langsung kita lagi 1, 2, 3, play. Tetapi warga tempatan pun, rakyat Malaysia pun, kita membuat kawalan dengan kawat berduri dan sebagainya untuk memastikan bahawa tidak ada yang mereka yang keluar, penduduk di dalamnya, dan tidak ada individu daripada luar yang masuk ke dalam. Ini untuk memastikan mereka diselamatkan daripada penyebaran sesama mereka dan juga keluar. Dan setiap individu yang berada di dalam kurungan PKPD dibuat saringan, termasuk parti juga disaring. Kerajaan menanggung kos saringan terhadap mereka. Jadi tidak betul kalau kita katakan bahawa satu layanan yang tidak adil dibuat kepada mereka kerana mereka dikurung, kerana ianya
polisi ini, SOP ini kepada sesiapa saja, termasuk rakyat Malaysia. Menuduh tindakan kita bersifat perkauman ataupun resis juga tidak benar. Ya, apa yang dilakukan adalah berdasarkan undang-undang. Pihak immigration menggunakan Akta Immigration untuk menahan mereka yang tidak mempunyai dokumen yang sah di dalam negara kita ataupun yang langsung tidak mempunyai dokumen. Kita boleh tanya Al Jazeera ni, berikan kita nama mana-mana negara di dalam dunia ini yang membenarkan warga asing yang tidak mempunyai dokumen perjalanan ataupun yang mempunyai dokumen yang tidak sah boleh bebas di negara mereka. Saya cabar Al Jazeera tunjukkan. Menteri Keamanan mencabar Al Jazeera ya. Tunjukkan di negeri mana, negara mana ya yang tidak ada dokumen bisa bebas. Nah, coba di mana? Pasti melakukan hal yang sama, bahkan lebih kejam. Ibaratnya bukan kejam ya, ibaratnya ibaratnya Malaysia udah baik banget ya cara memperlakukan para parti haram ya. Tapi di negara lain jangan harap macam kayak gitu. Oke, langsung kita play lagi ya. 1, 2, 3 play. Tunjukkan negara mana yang memberikan kebebasan mutlak kepada yang Tidak ada. warga asing yang tidak berdokumen. Tidak ada. Setahu saya tidak ada. Jawapannya Ya. setahu saya tidak ada. Tetapi mungkin Al Jazeera mempunyai senarai negara tersebut, silakan. Kerana setiap negara mempunyai Akta Immigration Minta yang hampir buktinya. sama, iaitu setiap warga asing yang masuk ke dalam negara kita, mesti negara mana-mana sekali mesti mempunyai dokumen perjalanan yang sah. Exactly. Yang tamat visa pun, kalau tamat visa, mereka terpaksa dikeluarkan. Jika tidak keluar, juga akan diambil tindakan. Dideportasi. Di mana-mana negara di dalam dunia. Yes. Termasuk negara di tempat Al Jazeera ada pun. Kita memberikan layanan kepada semua. Sama saja. Ya, kepada warga asing ini. Saya nak maklumkan ya, untuk warga asing ini. Warga asing ini, apabila kita dapati ada 2 kategori warga asing. Satu, warga asing yang mempunyai dokumen. Warga asing yang mempunyai dokumen ini, apabila kita dapati ada tempat kerja mereka didapati positif COVID, sebagai contoh, pekerja-pekerja binaan, ya, di construction site, kita dapati ada COVID positif di kalangan pekerja-pekerja asing ini. Apa yang kita lakukan adalah kita membuat saringan kepada warga asing, pekerja-pekerja asing ini. Kita buat saringan, semua kita saring. Di wilayah Persekutuan dan Selangor kita buat saringan pekerja-pekerja asing ini untuk memastikan mereka selamat. Sehingga hari ini 68,829 warga asing yang mempunyai dokumen perjalanan telah pun disaring. Bayangkan, terdapat 2,579 di kalangan mereka didapati positif dan mereka telah pun dirawat di hospital. Itu yang mempunyai dokumen. Yang tidak mempunyai dokumen, yang ditahan di depo-depo tahanan, kita tidak biarkan mereka dijangkiti dan sakit dan meninggal di dalam pusat tahanan. Tidak. Kita bantu mereka. Kita saring mereka. Ada 4 depo tahanan yang mempunyai COVID positif di kalangan tahanan parti ni ataupun pendatang tanpa izin ini. Seramai 4,924 daripada mereka telah pun disaring. Dan 777 daripada mereka telah didapati positif. Dan yang positif, kita rawat mereka di tempat khas, iaitu di MAIPS, Pusat Expo, di MAIPS di Bukit, di Serdang.
Kita bawa mereka, kita rawat mereka sehingga sembuh dan dihantar pulang ke depo tahanan. Kita bawa mereka, kita tidak tinggalkan mereka. Kita saring mereka di tempat khas pula tu yang kita rawat mereka sehingga sembuh dan dihantar pulang ke tempat mereka. Seperti saya kata, sembuh ke ataupun tidak, mereka masih lagi berstatus pendatang tanpa izin yang tidak mempunyai dokumen yang sah ataupun yang tidak langsung mempunyai dokumen. Walaupun mereka negatif, tidak bermakna selepas negatif kita bebaskan mereka untuk berkeliaran di negara kita kerana mereka adalah, status mereka adalah tidak sah berada di negara kita. Status yang tidak sah akan dilayan seperti mereka yang tidak sah lah. Tidak bolehlah disamakan dengan orang lain yang bebas untuk keluar, bekerja, hidup seperti biasa dan sebagainya. Sebab itu inilah yang kita lakukan. Dan pembohongan yang dilakukan juga oleh Al Jazeera ini mengatakan bahawa kanak-kanak digari untuk dibawa ke pusat tahanan. Ini juga satu pembohongan yang secara terbuka. Saya percaya pemberita ini tidak mempunyai etika langsung di dalam melaporkan apa yang seperti yang dilaporkan di dalam rencana itu. Kanak-kanak tidak digari. Saya nak tegaskan. Malah kanak-kanak ini diasingkan bersama ibu bapa mereka di tempat-tempat khas di pusat depo tahanan tersebut. Tidak dicampurkan bercampur dengan tahanan-tahanan yang lain. Mereka ditempatkan tempat yang khusus kerana mereka merupakan kanak-kanak dan tidak diasingkan dengan ibu bapa mereka. Ini fakta yang sebenar. Tetapi saya percaya Al Jazeera tidak ingin tahu tentang fakta yang sebenar, tetapi atas niat yang kurang baik terhadap Malaysia, buat berita yang tak betul, yang tidak betul telah pun dilaporkan. Menuduh kita resis dan berbagai-bagai lagi yang mereka sebutkan. Jadi saya amat berterima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia, tanpa mengira agama, tanpa mengira kaum, semuanya memberikan sokongan terhadap tindakan yang dilakukan oleh kerajaan, dan saya kira mereka menentang segala laporan yang dibuat oleh Al Jazeera. Semalam saya lihat dari segi dislike apa yang dilakukan. Juga ya. Tengok juga Menteri Keamanan Malaysia telah dislike sehingga kan Al Jazeera telah pun delete ataupun stop komen yang semua hampir 100% komen ini tidak bersetuju dengan laporan daripada Al Jazeera ini. Jadi saya amat berharap sebagai sebuah media antarabangsa yang sepatutnya mempunyai etika yang kewartawanan yang tinggi, supaya mereka menghentikan tindakan yang mereka lakukan. Dan saya minta kalau boleh mohon maaf kepada rakyat Malaysia. Oke, ini ya total parti yang tidak resmi atau tidak ada dokumen ya. Ini 4.924 ya. Itu yang positif 777. Ini disaring ya, pakai kos negara loh, free, tidak bayar. Oh, luar biasa ya. Lepas tuh yang ada dokumen totalnya 68.000 yang udah dibuat saringan ya, yang positif 2.000. Wow, luar biasa ya. Di sana disaringnya begitu ketat ya, hingga warga asing nih banyak sekali yang disaring ya. Itulah menjaga negara Malaysia supaya aman dan tidak menularnya wabah itu dengan dibuatnya saringan ini banyak-banyak, khususnya kepada warga asing. Tidak memandang bulu, kata Menteri Keamanan ya. Mau dia warga tempatan, warga asing itu sama rata ya, kecuali yang tidak ada dokumen ini. Nah, ini masuk secara haram itu kan tidak istimewa ya kan, mereka masuk secara haram, mau diistimewakan macam mana? Kecuali ada dokumen oke-oke aja diistimewakan. Karena mereka masuk secara baik-baik. Oke, jelaskan ini di sini bertentangan ya. Apa yang diucapkan Menteri Keamanan Malaysia dan Al Jazeera itu bertentangan sekali ya. Intinya antara Al Jazeera itu jealous atau dia mencari rating atau
setahu saya Al Jazeera ini selama ini memberitakan oke-oke aja, positif. Tapi kenapa ya di Malaysia dia begitu resis, atau memang di negara lain juga dia buat macam itu. Tapi dulu ya saya tengok tentang berita-berita Al Jazeera itu oke-oke aja sahabat. Waktu dia memberitakan Indonesia, memberitakan negara mana lagi ya saya tengok ya. Nah itu oke-oke aja lagi. Waktu apa? Waktu bom di Surabaya, Al Jazeera juga memberitakan. Oke-oke aja dia, sesuai apa? Jalur ya. Dia memberitakan, tidak membelok-belok. Mungkin ada something di situ ya. Bahkan ada yang komentar di kolom YouTube saya ya, kalau Al Jazeera itu bekerja sama dengan orang ya, nak menjatuhkan pemerintah sekarang. Tapi tidak mungkin lah sahabat-sahabat ya. Kita berbaik sangka aja ya. Jadi jangan sampai berburuk sangka ya. Ya mungkin dia jealous intinya ya. Saya berharap Al Jazeera itu meminta maaf karena ya platform atau itu ya channel YouTube dia, apalagi nama Al Jazeera itu udah famous ya, bahkan mengalahkan BBC di Arab itu ya. Itu harusnya malu lah ya. Kenapa buat berita yang tidak betul itu? Aduh, sungguh memalukan. Nanti tidak dipercaya sama masyarakat lagi kamu Al Jazeera ya. Kalau udah buat macam itu, nanti seluruh dunia itu tidak percaya lagi sama berita kamu. Akhirnya nanti kamu bankrupt. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari saya. Oke, jaga selalu perdamaian Indonesia dan Malaysia. Kita satu rumpun, satu hati, satu nusantara, satu Islam tentunya. Saya Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.